Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Thumma qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurullahu samawati wal ardh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kehadiran kita di hari yang berbahagia ini, kita sehat lahiriah dan batiniah kita. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita setelah berubudiyah ini. Apa-apa yang tadinya aktivitas kita yang belum tuntas, pekerjaan-pekerjaan kita yang masih terbengkalai, dimudahkan oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, para ulama, para tuan guru, para nenek mama, tokoh masyarakat, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah yang barusan kita baca tadi adalah suratul Ghafir, surat yang ke-40, ayat yang ke-60. Khatib mengajak melalui di atas mimbar ini nantinya, mari sama-sama kita ketika memiliki waktu yang luang, waktu yang kosong, coba kita tengok-tengok lagi. Apalagi untuk masalah melihat Al-Quran, kemudahan sudah banyak bagi diri kita. Mungkin dalam hal ini tak ada lagi hujah bagi kita bermalas-malasan untuk membuka sebagai Al-Quran hudal lil muttaqin. Al-Quran pegangan kita, Bapak kaum muslimin. Ini kembali kita sering-sering ulang. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, kok iyo awak ingin mendapatkan
titel yang namanya takwa. Gambarnya seperti ini. Sebelum kita masuk kepada tadabburan isi firman Allah yang kita baca tadi, kita jalan di suatu kegelapan di malam hari. Kita belum pernah tempuh itu suatu keadaan. Negeri itu belum pernah kita tempuh. Kalau yang namanya senter mungkin kita tidak punya, tapi alat genggam, di dalam alat genggam itu ada satu yang namanya alat penerang. Tidak juga kita gunakan. Ketika kita berani melangkah di suatu tempat yang tidak kita ketahui, jatuh kita di situ. Risikonya, efeknya, akibatnya kita yang nanggung. Seperti itulah kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita masih saat-saat seperti ini, masih sulit-sulit juga untuk membuka Al-Quran. Semuanya lengkap. Semuanya lengkap diciptakan oleh Allah. Firman Allah yang disampaikan dititipkan kepada malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk kita, penyelamat kita, tidak dunia saja, bahkan akhirat. Nah, dewasa ini kaum muslimin rahimakumullah, terkait firman Allah sebagai rujukan kita dalam usia takwa yang akan kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita bawa dan kita jalankan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Tentang doa. Banyak macam ragam kita hari ini. Kata Al-Mahfuzah menyampaikan qul li ra'sin ra'yun. Tiap-tiap kapalo itu hitam sama tapi isinya tahu deh. Tapi permasalahan dalam hal ini meminta kita seorang hamba yang selalu ngaku katanya adalah hamba Allah, itu yang banyak kita mintakan. Sebelum kita lanjut al-afu tanpa menyebut suatu objek, mari ke depan kita layangkan pandang ke dalam kita rasakan. Banyak kita yang aras-arasan untuk angkat tangan kepada Allah. Bahkan salah satu adab kaum muslimin rahimakumullah dalam berdoa itu kita angkat tangan. Kita angkat. Bahkan seiring perkembangan zaman kaum muslimin tanpa menyebut suatu objek, ya sekali lagi, kita pun juga sudah banyak kena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di adab kita kena. Kan dikatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun, setiap sesuatu itu ada tempatnya. Ketika kita sampai di rumah Allah, dari rumah kita berniat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dilangkahkan kaki kanan. Kan seperti itu ajaran dalam Islam kita. Ketika kita ingin mendapatkan ridho di sisi Allah, dengan tujuan kita melaksanakan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah, iringan langkah kita, Pak. Doa orang yang kita tinggalkan di rumah, doa istri kita yang ditinggalkan rumah, sampai ke masjid. Bertafakkur ila Allah. Angkat tangan kita. Adukan permasalahan kita. Kita yakin sejati-yakinnya tidak ada manusia yang hidup yang tidak punya masalah. Pasti itu. Kalau manusia yang hidup takut dengan masalah, jawabannya matilah. Orang mati yang tidak bermasalah. Bahkan orang yang mati pun kaum muslimin rahimahumullah, dia pun juga akan menerima azab, hukuman dari ulah perbuatannya ketika ia mungkin selama hidup melakukan perbuatan yang bejat di atas permukaan bumi. Dari mana dasarnya Pak Ustaz? Itu lihat kita. Yang sering kita baca di Jumat subuh pagi, apa Allah sampaikan? Nyata-nyata. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, itu pembicaraan Allah melalui firman-Nya terhadap gambaran orang-orang yang suka berbuat zalim kaum muslimin. Jadi kini ya mungkin santai-santai canggih teknologi, hebat kita, otak kita bagus, kita andalkan imajinasi kita yang intelektual kita yang hebat. Di dalam kajian tarikat kaum muslimin rahimahullah, semuanya itu tidak ada
nyatanya punya kita, hakikatnya punya Allah. Coba, ada segelintir, secuil ilmu Allah, kuasa Allah yang dititipkan kepada kita. Hayat, apa kita yang punya? Enggak. Kodrat sampainya Bapak kaum muslimin ke masjid, duduk mendengarkan khatib sedang khutbah, itu karena kenanya Allah, karena kuasanya Allah. Sama bisanya kita melihat seorang khatib sedang khutbah di atas mimbar seperti hari ini, itu karena basar penglihatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Sama pun juga seperti itu pendengaran. Jadi apa yang kita banggakan? Setiap ta'wa dia gara-gara Allah berikan ilmu kepada kita, dititipkan. Namun kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini apa yang Allah tegaskan kepada kita, jangan sekali-kali kita remehkan, jangan sekali-kali kita lalaikan untuk selalu meminta kepada Allah. Bukankah Rasulullah di awal-awal tadi sudah kita sampaikan, doa itu senjata kita. Mentang-mentang zaman sekarang canggih, kita selalu meminta kepada yang tidak Allah menurunkan sesuatu kekuatan. Dikit-dikit tanya kepada Allah genggam, dikit-dikit tanya kepada yang lain. Di dalam surat Al-Ikhlas itu saja Allah sudah katakan Allahus Samad. Sampai awak minta ampun, minta tolong itu kepada Allah. Ini kembali kaum muslimin rahimahullah dalam rangka menguatkan kembali iman dan takwa kita kepada Allah. Bahkan secara hakikatnya salat itu saja adalah doa. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba melalai-lalaikan, apalagi meninggalkan perintah yang sudah dijadikan wajib kepada diri kita kaum muslimin. Tidak salah Rasul sampaikan ad-du'a uslahul mu'min. Oleh orang-orang mukmin, doa itu adalah senjata. Jadi sebesar apapun permasalahan Bapak kaum muslimin rahimakumullah, tidak usah terlalu banyak curhat kita kepada yang sama-sama mendapatkan ujian dan cobaan. Minta kita kepada Allah. Wa imaduddin, sampai kita berdoa. Wa nurullah samawati wa ta'ala. Jadi doa itu anggaplah dia itu sopir tempat kita menumpang, dan anggaplah dia itu cahaya yang akan menerangkan langit dan bumi. Nah, semua kan dengan gambaran kita tadi, ketika orang jalan di malam hari tidak mempergunakan alat penerang, maka ia yang akan menanggung akibatnya. Kok iri selonco seperjalanan hidup kita? Kalau tidak, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu marilah ilmu yang sudah dititipkan oleh Allah kita amalkan, kemudian kita dapat hafalan doa, ayo kita praktekkan. Terkadang kaum muslimin al-afu, sekali lagi tanpa menyebut suatu objek, kita meremehkan ini yang banyak. Walau praja doa masuk masjid apa, terkadang nak amalkan. Doa mau makan apa, terkadang nak diamalkan. Padahal kalau mau kita merenung, mentelaah, diranjang dalam keadaan betul-betul kita khusyuk, insya Allah Allah akan jawab doa kita. Astajib lakum, itu kata Allah. Allah akan kabulkan. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini mari sama-sama kita kembali tingkatkan iman dan takwa kita. Di samping selalu kita jalankan rutinitas kita, amaliyah yaumiyah kita, ibadah kita kepada Allah, jangan pernah sekali-kali kita lalaikan. Jangan pernah sekali kita sepelekan. Salah satu adab angkat doa, berbicara masih tentang doa, itu kita angkat tangan. Rabbana atina, betul-betul kita angkat tangan, kita rasakan. Bahkan salah satu ulama menyampaikan kaum muslimin, doa itu salah satu akan tanda-tanda diijabahnya. Aduh rasul-rasul, pertama harap. Setelah kita dekat, harapan kita itu
Yang keduanya takut. Bagaimana gambaran takut ini Ustaz? Bagaimana takut ini gambarannya Buya? Contoh, beberapa bulan yang lewat, tahun yang lewat, negeri kita ini pernah dilanda musibah. Ya kan? Di dalam kita dilanda musibah, baik kita pribadi yang bersangkutan kena dengan musibah ataupun saudara kita yang terdekat, perasaan awak ketika itu. Ya Allah, dia baca aku ya Allah, dia hidupkan lainnya, selamatkan lainnya. Rasul di dalam doa. Ketika kita berdoa seperti itu, kita hadirkan suasana perasaan kita seperti itu. Insya Allah, Pak, doa kita dijabah oleh Allah. Itu rasa ketika kita mendapatkan musibah. Alangkah baiknya hal itu kita hadirkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari. Bermasalah kita dengan masyarakat, bermasalah kita dengan tetangga, bermasalah kita tentang ekonomi, kadukannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, dengan usia yang takwa ini, jadikanlah doa sebagai senjata kita. Jadikanlah doa ini pegang kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah SWT ijabah doa kita. Kitalah hendaknya yang terselamatkan tidak saja di dunia, bahkan panjang kejarannya hingga akhirat kita nantinya. Banyak maaf. Aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yawm fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasda' wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.